Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selalu sehat dan semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang patung. Nah, adapun pokok pembahasannya yang pertama, jenis-jenis seni patung. Yang kedua, teknik seni patung. Dan yang ketiga, bahan seni patung. Nah, tahukah kalian, patung adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat, baik itu dengan cara dipahat dan sebagainya, yang terbuat dari batu, kayu, dan sebagainya. Nah, seni patung merupakan sebuah karya seni yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi. Orang yang menciptakan seni rupa patung disebut dengan pematung. Jenis seni patung juga sudah berkembang di zaman modern ini. Tidak jarang ada orang yang tertarik untuk belajar membuat patung dengan berbagai teknik. Patung pun bisa dibuat dengan berbagai bahan yang diinginkan. Berikut akan disajikan jenis-jenis seni patung. Jenis seni patung berdasarkan bentuknya. Jenis seni patung yang pertama bisa dilihat berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, seni patung dibagi menjadi 2, yaitu figuratif dan non-figuratif. Seni patung figuratif adalah bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah. Misalnya, manusia, hewan, atau tumbuhan. Bentuk karya ini dibuat secara utuh sesuai dengan bentuk aslinya. Seni patung non-figuratif adalah karya seni rupa patung yang dibuat tidak seperti bentuk aslinya. Bentuk seni patung ini biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekukan, benda, dan lain-lain. Jenis seni patung berdasarkan posisinya. Nah, jenis seni patung berikutnya dilihat berdasarkan posisinya, yang juga dibagi menjadi 2, yaitu sondeboze dan relief. Sondeboze adalah bentuk patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Patung ini tidak menempel pada salah satu sisinya. Sedangkan relief adalah bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Relief ini biasanya menggambarkan adegan dari sebuah cerita. Kamu bisa melihat contoh jenis seni patung ini di berbagai candi di Indonesia. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang jenis seni patung berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, jenis seni patung dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, patung religi. Patung religi dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Yang ketiga, patung seni. Patung seni dibuat bertujuan sebagai karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Keempat, patung kerajinan. Patung kerajinan biasanya dibuat untuk dijual. Patung jenis ini dibuat oleh para pengrajin. 5. Patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Yang terakhir, nomor 6, yaitu patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini dibuat dengan tujuan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Kemudian kita lanjut ke jenis seni patung berdasarkan coraknya. Berdasarkan coraknya, jenis seni patung dapat dibagi menjadi 3,
yaitu corak imitatif atau realis representatif. Nah, seni patung ini merupakan tiruan dari bentuk alam atau makhluk hidup. Perwujudan patung corak ini berdasarkan fisioplastik atau bentuk fisik baik anatomi, proporsi, maupun gerak. Kemudian ada corak deformatif. Bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam, diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi pembuat patung. Kemudian ada corak non-figuratif atau abstrak. Corak abstrak dipengaruhi oleh aliran konstruksi dan secara umum sudah banyak meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Patung dipandang sebagai bentuk konstruksi, yaitu besi, plat, kawat, kayu, plastik, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke pokok pembahasan kedua, yaitu tentang teknik seni patung. Selain mengenali jenis seni patung, kamu juga perlu mengetahui teknik membuat karya seni patung. Nah, berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik butsir. Butsir merupakan salah satu teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya, sehingga tercipta karya patung yang memiliki nilai estetika. Yang kedua, teknik modeling. Modeling merupakan teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Ketiga, teknik merakit. Teknik ini hampir mirip dengan permainan puzzle, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya. 4. Teknik cor. Teknik ini biasanya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Pembuatan diawali dengan memanaskan logam hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Dan yang kelima, teknik membentuk. Teknik ini merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Dalam teknik ini lebih membutuhkan ketelitian dari senimannya, tetapi kualitas patung yang diperoleh biasanya lebih bagus karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membuatnya. 6. Teknik pahat. Teknik pahat biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu granit, dan bahan dasar yang berstruktur keras lainnya dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar hingga membentuk patung yang diinginkan. Nah, kita lanjut ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu bahan seni patung. Nah, untuk bahan seni patung itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu bahan lunak, yaitu material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, plastisin, dan sabun. Yang kedua, bahan sedang, material yang tidak lunak dan tidak keras. Misalnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Dan yang terakhir adalah bahan keras. Nah, material dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu andesit, dan batu marmer. Selain menggunakan bahan-bahan tersebut, patung juga kadangkala dibuat menggunakan bahan semen, pasir, kuningan, perunggu, emas, dan lain-lain. Nah, bagaimana pembahasan tadi? Bisa dipahami? Semoga dengan video ini kalian bisa lebih memahami tentang apa itu patung, apa jenis-jenisnya, bagaimana tekniknya, dan apa bahan-bahan yang digunakan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!